Terima kasih buat kepanjang sabar-Mu terhadap kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya Engkau dimuliakan, ditinggikan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Biarlah manis Kau dengar ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu. Dan saat ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya pada firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kami sungguh percaya bila kami berjalan seturut dengan firman-Mu, kami akan melihat kemuliaan-Mu. Kami akan melihat kuasa-Mu bekerja. Kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami akan melihat hidup kami bertambah-tambah diberkati, bertambah-tambah baik, bertambah-tambah sehat, bertambah-tambah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Demi nama sebab itulah rencana-Mu dari sejak semula bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau hadir di sini. Engkau datang untuk memberkati kami. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, penuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah firman-Mu hidup di hati kami, dan semua kami di tempat ini boleh membuka hati dengan sukacita terhadap firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua kita yang siap menyambut firman Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan ke Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom. Puji Tuhan. Kita percaya. Haleluya. Kita pasti akan diberkati oleh Tuhan, khususnya lewat kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Haleluya. Sebab firman Tuhan hidup dan berkuasa, kata firman Tuhan. Dan bila kita mendengarkan firman Tuhan, apalagi kita menerima firman Tuhan, maka kehidupan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Dan jika roh kehidupan itu ada pada kita, maka roh kehidupan itu akan menghidupkan juga hati kita, jiwa kita, semangat kita, menghidupkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku dalam nama Yesus, ya, firman Tuhan hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kita ialah supaya kita boleh sampai pada maksud dan rencana Tuhan. Kita tahu saudaraku bahwa Tuhan punya rencana yang indah dari sejak semula kepada manusia, baik manusia zaman dahulu maupun manusia zaman sekarang. Amin. Firman Tuhan ini tetap berlaku saudaraku. Karena kita juga berkata langit dan bumi boleh berlalu, saudaraku, tetapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Banyak yang sudah berlalu, zaman-zaman sudah banyak berlalu, tetapi saudaraku dalam nama Yesus, firman Tuhan tetap berlaku di segala zaman. Amin. Baik zaman Orde Baru maupun zaman Orde Lama atau Orde apapun, saudaraku ya. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara kasih. Maka kita percaya saudaraku bahwa firman Tuhan ini juga menjadi penuntun bagi kita. Kalau dahulu ini juga penuntun bagi umat Tuhan pada zaman dahulu, maka ini juga menjadi penuntun bagi kita di zaman sekarang ini. Ya, sebab firman Tuhan ini tidak pernah berlalu. Amin. Tidak pernah berubah. Ya, saudara kasih. Tidak pernah berubah kasih Tuhan, tidak pernah berubah juga kuasanya. Ini yang luar biasa. Tidak pernah berubah juga rencananya dalam kehidupan kita. Ya, rencana Tuhan bagi manusia, yaitu saudaraku pada manusia pertama dahulu, ya, adalah menjadikan mereka saudaraku menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang berhasil,
diberkati, bahkan hidup selama-lamanya. Dan untuk semua ini bisa terjadi, maka Tuhan menciptakan manusia seturut dengan gambarnya. Manusia yang tidak seturut dengan gambar Tuhan tidak akan bisa mengalami, menerima kuasa Tuhan, tidak bisa berkemenangan, tidak bisa, saudaraku, berhasil dalam panggilan Tuhan. Mari kita lihat, saudaraku, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Inilah rencana Tuhan bagi manusia pertama, dan juga termasuk rencana Tuhan bagi manusia yang kesekian miliar. Saya tidak tahu apakah saya manusia yang keberapa diciptakan di dunia ini. Tapi saya yakin Tuhan tahu. Amin. Berapapun penduduk yang ada di dunia ini, saudaraku, ya, bahkan yang sudah mati dan yang masih hidup sampai hari ini, mungkin sudah lebih lah 20 miliar. Sudah ada kira-kira mulai sejak Adam, sudah ada mungkin ya, bahkan mungkin sudah lebih. Katakanlah dulu 20 miliar. Maka saudaraku, mungkin saya diciptakan kalau Adam dan Hawa kan manusia pertama, amin. Kalau saya manusia keberapa ya? Mungkin manusia ke-19 miliar 900 juta dan seterusnya. Ya, kita tidak tahu. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita, apakah kita manusia yang keberapa? Kalau Adam dan Hawa manusia pertama, maka Tuhan menciptakan mereka, saudara, untuk hal yang luar biasa. Amin. Ya, maka kita juga yang kesekian miliar ini diciptakan Tuhan untuk hal yang sama juga. Amin. Yaitu untuk hal yang luar biasa. Amin. Haleluya. Karena apa? Setiap kali Tuhan menciptakan manusia, tujuannya ialah supaya mereka luar biasa. Ayat 26 kita baca bersama-sama dari Kejadian 1. Ya, kita mulai 1-2 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, baik laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Iya. Ketika Tuhan berinisiatif atau ingin menciptakan manusia, maka saudaraku, dalam nama Yesus mereka berkata, ya, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, menurut gambar dan rupa kita. Tujuannya apa? Mengapa harus menurut gambar dan rupa Tuhan? Kenapa tidak menurut gambar gajah, menurut gambar harimau, supaya lebih menakutkan begitu, saudara ya? Ya. Tetapi Tuhan berkata menurut gambar dan rupa kita. Tentu saja ketika Tuhan membuat sesuatu sesuai dengan sesuatu, pasti ada tujuannya, saudara. Amin. Pasti ada maksudnya.
Dan apa tujuannya Tuhan menciptakan manusia pertama dan apa tujuan Tuhan menciptakan mereka serupa dan segambar dengan dirinya adalah Alkitab berkata dengan jelas supaya mereka berkuasa. Jadi hanya orang yang serupa, yang segambar dengan Tuhan yang bisa berkuasa. Amin. Yang bisa menaklukkan bumi, yang bisa mengalahkan dunia, saudaraku, dalam nama Yesus. Mengalahkan semua yang ada di dunia ini. Itulah tujuan yang pertama, supaya mereka menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang berkemenangan dalam hidupnya, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang dahsyat, menjadi orang yang luar biasa. Amin. Berhasilkah Tuhan menciptakan manusia seperti itu? Berhasil. Dia telah ciptakan Adam dan Hawa, saudaraku, dan seluruh dunia tunduk takluk kepada Adam dan Hawa. Dan kemudian dikatakan tujuan yang kedua ialah supaya mereka, dikatakan Allah memberkati mereka. Jadi Tuhan suka memberkati. Amin. Siapakah yang diberkati oleh Tuhan? Yaitu mereka yang serupa dan segambar dengan Allah. Mereka diberkati, saudaraku, sehingga mereka bisa dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Bukan hanya anak yang perlu bertambah banyak, semua bisa bertambah banyak kecuali istri atau suami. Amin. Kalau itu udah pasti harus satu. Haleluya. Karena firman Tuhan juga menciptakan Adam dan hanya satu, Hawa, yang menjadi istrinya. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, dalam nama ini semua bisa bertambah banyak. Uang bisa bertambah banyak, penghasilan bisa bertambah banyak. Yang jelas diberkati oleh Tuhan. Jadi ini tujuan Tuhan menciptakan manusia. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya percaya ini berlaku bagi semua saudaraku manusia, baik manusia pertama maupun manusia yang kesekian miliar. Amin. Termasuk kita yang ada di tempat ini. Sayangnya saudaraku, manusia pertama, kita tahu ceritanya, jatuh ke dalam dosa, dan oleh karena dosa itu, maka saudaraku, mereka kehilangan berkat Tuhan tadi. Seharusnya mereka hidup, akhirnya mereka mati. Seharusnya mereka boleh hidup berbahagia, tetapi firman Tuhan berkata, kamu akan mengalami kesusahan. Terkutuklah engkau Adam, berjerih payah, bersusah payah, engkau akan mencari makananmu. Berjerih lelah, kau pun hai Hawa, kau akan melahirkan anak dengan kesakitan yang luar biasa. Bahkan tanah juga terkutuk, saudaraku, sehingga apa yang tidak perlu kita tidak perlu kita butuhkan, saudaraku, telah tumbuh di sana. Kita tanam kangkung, tumbuh juga yang lain yang tidak diperlukan. Kalau seandainya kita tanam rumput-rumput yang lain, maunya tumbuhlah juga kangkung. Ya kan? Kita tanam misalnya mangga, di sampingnya langsung tumbuh durian, ya kan? Sampingnya lagi tumbuh alpukat, di sampingnya lagi tumbuh. Ini enggak, justru yang tidak baik yang tumbuh, yang tidak kita perlukan. Itu karena terkutuk, saudara. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku, dalam akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan gambar Allah di dalam dirinya, kehilangan kuasa, sehingga dia tidak berkuasa lagi, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, yang manusia boleh gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin.
Katakan sama-sama, manusia boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Manusia boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kayaknya belum rema. Ayo hidup hati. Sekali lagi, satu dua ya. Manusia boleh gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Manusia memang telah gagal, saudaraku, untuk menerima rencana Tuhan di dalam hidupnya, karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi saudaraku, Tuhan kita tidak pernah gagal. Dia ingin memulai kembali. Amin. Dia ingin memulai kembali, saudaraku. Rencana itu walaupun manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Memang manusia sudah kehilangan gambar Allah. Dan oleh karena kehilangan gambar Allah itulah mereka kehilangan kuasa, mereka kehilangan berkat, mereka kehilangan kemenangan dalam hidupnya. Mereka boleh mengalami kegagalan dalam hidup, bahkan mengalami kutuk dalam hidupnya, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, di dalam Yesus inilah yang mau dikembalikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Alkitab berkata, Dia yang memanggil kita, memilih kita dari sejak semula. Dia juga menentukan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Proyek pertama boleh dikatakan, saudaraku, gagal. Tapi Tuhan tidak mau berhenti di situ. Tuhan mau kembali membuat proyek yang baru. Dia mau membuat proyek yang baru di dalam diri kita yang telah percaya kepada Yesus. Yaitu bahwa Dia akan mengembalikan, saudaraku, kehidupan kita untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita supaya kita dipulihkan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Dan ketika kita sudah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, walaupun mungkin belum sempurna, tapi tentunya kita akan semakin bertumbuh, saudaraku, menjadi seperti Yesus. Maka saya percaya, rencana Tuhan tadi akan dikembalikan, akan dipulihkan kembali kepada kita. Itu sebabnya kalau ada pemulihan rohani, ada juga pemulihan berkat secara materi, secara badani dalam hidup kita. Amin. Kalau kita semakin menjadi seperti Yesus, saudaraku, semakin berubah menjadi seperti Yesus, maka saudaraku, dalam nama Yesus kita akan semakin bertumbuh di dalam memiliki kuasa. Kita semakin bertumbuh juga di dalam berkat di dalam hidup kita. Amin. Kita pasti akan semakin diberkati. Jadi kuncinya adalah pertumbuhan kita menjadi seperti Yesus. Seberapa jauh kita bertumbuh di dalam Tuhan, sejauh itu pula lah, saudaraku, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Memulihkan situasi kita. Ya. Dan firman Tuhan berkata, ketika Tuhan memulihkan kita, Dia akan menjadikan kita bertambah-tambah baik. Amin. Itu yang ada, saudaraku, di dalam rencana Tuhan. Supaya kita bertambah baik, tubuh kita bertambah baik, kita semua sehat dan panjang umur, supaya ekonomi kita juga bisa bertambah baik, saudaraku. Itulah rencana Tuhan. Dan rencana itu tidak pernah berhenti bagi kita. Sampai hari ini rencana itu masih berlaku. Sama-sama katakan, rencana itu masih berlaku. Rencana itu masih berlaku. Rencana apa itu? Menjadikan kita menjadi baik. Amin. Menjadikan kita menjadi sungguh amat baik. Haleluya. Tidak pernah berubah, saudaraku, dalam hidup kita. Tetapi itu akan dimulai ketika kita telah menerima Yesus di hati. Ada Yesus di hati kita. Itulah titik balik ataupun titik awal di mana kita bisa akan semakin dipulihkan menjadi seperti Yesus. Amin. Maka saya percaya
Firman Tuhan berkata, semua orang yang ada di dalam Yesus menjadi ciptaan yang baru. Amin. Ada kehidupan yang baru, ada sesuatu yang baru yang boleh bekerja di dalam dirinya. Ada sesuatu yang terjadi, hal yang baru. Ya, bahwa Tuhan punya pekerjaan yang baru dalam hidup orang itu. Dan kalau Tuhan sudah bekerja, maka Dia tidak akan pernah berhenti bekerja di dalam hidup kita. Sampai semua rencana Tuhan itu dijadikan bagi kita. Amin. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku, dalam nama Yesus, dan kalau kita mau berhasil sampai pada maksud Tuhan tadi, maka kita harus hidup di dalam jalannya Tuhan. Bagaimana kita boleh dipulihkan menjadi seperti Yesus? Ya, karena itu kuncinya. Ketika kita akan dipulihkan menjadi seperti Yesus, seperti Tuhan, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, maka di sanalah, saudaraku, Tuhan akan menggenapkan janji-janjinya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Oke. Apakah jalan Tuhan itu, saudaraku, supaya kita hidup di dalamnya? Yaitu, saudaraku, kita masuk dalam penggembalaan. Kenapa harus dalam penggembalaan? Karena firman Tuhan berkata, kita ini adalah domba. Yesus itu adalah gembala. Amin. Jadi kalau domba harus digembalakan. Tuhan tidak bilang kita anjing-anjingnya. Kamulah anjing-anjingku. Enggak begitu. Amin. Karena ternyata anjing itu bisa mendirilah, kita katakan. Kalau tuannya tidak kasih dia makan, dia tahu cari sendiri. Ya, kalau nggak ke rumah orang, entah kemana-mana, ke rumah tetangga, di sini aku nggak dikasih makan, aku cari ke tetangga. Entah jalan bagaimana, termasuk mencuri pun jadi, yang penting makan. Itulah anjing. Amin. Haleluya. Dan dia bisa memimpin dirinya sendiri. Kami dulu, saudaraku, sering bawa anjing ke sawah, ke ladang, ke hutan. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu di mana ini lagi berkeliaran. Panggil-panggil. Ya, nggak datang-datang. Udahlah, pulanglah kita biar les itu. Saudaraku, nggak taunya nggak lama kita sampai, udah datang dia. Tahulah, saudara, gimana anjingnya kan? Oh, kalian tinggalkan aku, nggak kalian panggil aku, padahal dia yang tuli, nggak dengar-dengar. Tapi dia bilang, kalian tinggalkan aku, sendirian aku. Tapi dia tahu pulang sendiri. Kalau domba nggak tahu pulang sendiri. Domba harus selalu berserah kepada gembalanya. Domba ternyata adalah seekor binatang yang termasuk binatang yang lemah. Ya, yang memang dia hanya bisa hidup kalau digembalakan. Dia harus dituntun. Kalau misalnya, saudaraku, dia nggak ada makanan, dia nggak tahu cari sendiri macam anjing tadi. Tetapi kalau ada domba, tentu ada gembalanya. Artinya, saudaraku, bahwa domba itu memang harus digembalakan. Tidak bisa tidak. Kalau tidak digembalakan, dia pasti mati. Kalau dia nggak dituntun, pasti dia nggak tahu jalan mau kemana dia mau dibawa. Dia nggak tahu jalan sendiri. Bahkan kalau dituntun pun dia harus lihat gembalanya.
Kemana dibawa, ikutlah dia dari belakang. Amin. Begitulah domba, saudara. Bahkan ada satu kelemahan domba ini katanya, kalau dia sudah terbalik, kakinya ke atas, entah apalah penyebabnya itu saudaraku, entah jatuh atau bagaimana, dia nggak tahu balik, dia nggak tahu waktunya, nggak tahu mengembalikan dirinya. Kemana tadi aku ya? Ini sudah kayaknya udah beda ini. Biasanya ya mataku lihat ke bawah nih, sudah ke atas ini. Dia nggak tahu membalikan dirinya gini. Saya memang belum pernah lihat, tapi ada artikel Kristen menuliskan begitu. Jadi saya pikir, ya, saya percaya aja lah begitu, saudara. Ya domba itu begitu. Jadi ini satu kelemahan dalam dirinya. Dia nggak bisa, ya saudaraku, tanpa pertolongan gembalanya. Dia juga tidak bisa hidup sendiri. Gak bisa dia hidup sendiri. Jadi kalaupun saudara mau pelihara domba, ayo kita pelihara domba yuk. Tapi kalian beli hanya satu atau mungkin dua. Saya pikir ya dua pun gak jadi jaminan dia bisa hidup. Satu kali saudaraku, founder kita, Pendeta Benjamin Munte, almarhum, karena ada domba lewat di depan rumahnya, datang anaknya, Pak beli Pak domba Pak. Ya, Bapak yang baik, ya dibelinya lah saudaraku. Amin. Ya. Apalah domba Bapak hidung mutual, katanya mungkin kan, kasih aja. Tapi dibelinya satu. Pemilik domba ini nggak bilang, Pak, kalau kita beli domba itu maunya 10 ekor. Jangan hanya satu, nanti kalau dia satu, gak ada kawannya, matinya itu, gak dibilangnya. Yang penting lakulah dombaku nih pikirnya. Yang penting ada uang. Kemudian saudaraku dikasihlah satu. Tapi memang tidak lama kemudian matilah domba ini. Dan saya mau katakan, dia mati bukan karena kurang perawatan. Dia mati bukan karena kurang makanan. Bisa jadi saudaraku dombanya itu ya pernah makan yang tidak pernah kita makan, yang seharusnya bisa dimakan manusia, mungkin ya. Artinya yang saya maksud di situ ialah bahwa dia tidak kekurangan perawatan. Ya. Biasalah kalau saudaraku orang yang kadang-kadang anjingnya pun dikasih dikasih selimutnya, ada handuknya. Tapi saya tidak bilang bahwa domba tadi diperlakukan seperti itu, enggak. Tapi ada orang begitu, saking sayangnya kepada binatang, saudaraku. Ada selimutnya khusus. Bahkan kami dulu, saudaraku, waktu mengembalakan kerbau, kandangnya itu kami kasih diasapin supaya jangan datang nyamuk. Saking sayangnya kepada ya ternak kita lah. Amin. Jadi saya yakin juga hamba Tuhan ini, saudaraku, pasti mereka juga memperlakukan domba ini dengan sangat baik. Tapi ujung-ujungnya mati juga. Dan bukan karena kurang perawatan, bukan karena kurang makan. Tetapi memang hakikatnya ataupun tabiatnya daripada domba ini ialah bersama dengan kawannya. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia tidak sanggup hidup sendiri. Itu sebabnya ketika domba itu hilang, satu hilang katanya, dicari sama gembala. Ya. Kan begitu perumpamaan Tuhan Yesus kan? Kalau ada domba 100, ya satu hilang, firman Tuhan berkata gembala itu akan meninggalkan yang ke-99 dan mencari yang satu. Dan kalau sudah didapatkannya, dia akan gendong saudaraku dan dibawa ke kawanan itu. Karena kalau dia menyendiri, pastilah dia mati. Selain karena dia kelaparan, karena dia nggak tahu cari makan sendiri, ya pasti dia kelaparan. Harus dibawa dia ke rumput yang hijau. Ayo di sini kalian makan, ayo makan.
Kalau enggak dia enggak tahu cari sendiri. Kita harus tuntun dia. Jadi karena kemungkinan dia pasti akan mati, itu sebabnya gembala tadi saudaraku dengan segera setelah dihitungnya sampai di rumah dihitungnya 1, 2, 3, 99. Mana satu lagi? Karena kurang percayanya diulangi lagi 1, 2, 3. Ada yang lari-lari sudah kau jadi terganggu aku, kau bikin, udah, ayo sana. Nah, diulangi lagi 1, 2. Sungguh-sungguh dia melihat saudaraku berapa yang kurang. Kami juga gitu. Kalau udah siap kebaktian minggu nanti siapa yang nggak datang ya? 1, 2, keluarga ini, keluarga itu nggak datang. Kemana lah itu ya? Di mana lah itu sekarang? Entah yang sakitnya, entah bagaimananya, banyaklah pertanyaan di pikirannya. Haleluya. Nah, gembala juga begitu, saudaraku. Kemudian dia carilah yang satu itu. Kenapa? Karena dia berpikir, karena dia tahu, saudaraku, bahwa nanti kalau dia ada di situ pasti mati. Ujung-ujungnya pasti mati. Pertama mati karena kelaparan, yang kedua mati karena ada binatang buas yang bisa memakannya. Itulah domba. Dan Tuhan Yesus menggambarkan kita sebagai domba. Jangankan Tuhan Yesus, dirinya sendiri pun disebutkan anak domba Allah. Amin. Jadi jangan tersinggung kalau saudaraku digambarkan Tuhan sebagai domba. Jangan kalau kita bilang di sini kita adalah domba-dombanya Tuhan. Ada mbah, olah koma domba. Orang doh tahu domba jual doa. Jangan begitu. Memang Tuhan bilang kita domba. Tapi saya yakin kenapa Tuhan mengatakan kita domba? Ada filosofinya. Amin. Haleluya. Yang itu tadi saudaraku. Sebagai domba, kita sebagai domba terhadap Tuhan, maka sebenarnya kita ini tidak bisa hidup sendiri. Amen. Kita tidak bisa hidup menyendiri, seorang diri. Tapi kita harus bergabung, bersekutu dengan domba-domba Tuhan yang lain. Disitulah kita hidup. Disitulah kita bisa berbuah. Disitulah kita bisa berubah. Itu sudah saya katakan tadi bahwa penggembalaan ini adalah tempat kita untuk menjadi seperti Yesus. Amen. Sehingga ketika kita sudah menjadi seperti Yesus, maka semua tujuan Tuhan tadi memberikan kita berkuasa, usir setan-setan pergi. Saudaraku, dalam nama Yesus menjadikan kita diberkati, saudaraku. Bertambah banyak, saudara kasih dalam nama Yesus bisa beranak cucu, diberkati bertambah banyak dalam segala hal, saudaraku. Itu hanya bisa terjadi ketika kita ada di dalam penggembalaan, digembalakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi tidak benar kalau ada orang berkata, gak mesti harus datang ke gereja baru kita sampai ke surga. Tapi Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-domba. Kalau bisanya tanpa penggembalaan, Tuhan tidak perlu bilang sama Petrus, gembalakan domba-dombaku Petrus. Tuhan memang menggembalakan kita, tetapi Tuhan juga memanggil hamba Tuhan, anak-anak Tuhan untuk menjadi gembala yang bisa menggembalakan domba-domba Tuhan. Petrus salah satunya. Dan Tuhan bekerja melalui hamba-hamba Tuhan. Amin. Tuhan bekerja melalui hamba-hamba Tuhan. Sebabnya dia pilih, ada yang jadi rasul, ada yang jadi nabi, ada yang jadi penginjil, ada yang jadi gembala, ada yang jadi guru. Nah, kita berkata semua ini diberikan kepada jemaat supaya mereka memperlengkapi jemaat ini sehingga mereka boleh menjadi seperti Yesus. Amin. Ada orang berkata, saudaraku, saya tidak perlu digembalakan oleh siapapun. Bahkan tidak ada satupun pendeta yang ada di dunia ini yang sanggup menggembalakan saya. Tapi sebenarnya itu bukan domba, itu kambing. Kambing, karena firman Tuhan berkata ada domba, ada kambing. Nanti suatu saat katanya ketika hari-hari penghakiman ya akan ada pemisahan domba dengan kambing. Domba di sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Jadi dua macam ini. Amin. Haleluya.
Orang yang tidak memerlukan penggembalaan, merasa dirinya tak perlu digembalakan, sebenarnya itu bukan domba, karena domba itu memang butuh penggembalaan. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkata kita semua di sini adalah domba-domba yang pasti kita butuh penggembalaan dan kita mau digembalakan. Supaya apa? Supaya semua rencana Tuhan tadi dijadikan. Kita semakin diberkati, kita berkuasa, kita berkemenangan, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tadi yang hilang itu dikembalikan lagi kepada kita, saudaraku. Itu semua terjadi dalam bentukan, saudaraku, di dalam penggembalaan. Amin. Jadi tidak bisa hidup sendiri. Ya. Enak atau tidak enak, memang harus menyerahkan diri untuk digembalakan. Jangan suka-suka hati. Gak bisa. Itu bukan karakter domba. Domba itu tidak pernah bisa sesuka hatinya. Dia selalu mengandalkan gembalanya. Gembala kita Tuhan Yesus. Amin. Dia harus mau dituntun. Itu sebabnya dia harus selalu dengar suara gembalanya. Kalau dia gak dengar suara gembalanya, itulah yang membuat dia bisa, ya saudaraku, bisa mati. Tertinggal. Gembala sudah panggil-panggil, ayo pulang, pulang. Saya percaya ada metode-metode untuk memanggil domba itu berkumpul atau mau pulang. Dan kalau dia tidak mendengar, karena mungkin kadang-kadang keasikan begitu. Mungkin lihatnya karena gembala membawa kepada rumput yang hijau, luar biasa hijaunya. Senang kali dia makan. Haleluya, terima kasih pikirnya. Banyak berkat Tuhan. Terlena dia dengan berkat Tuhan itu. Lupa panggilan Tuhan. Lupa panggilan gembalanya. Ayo pulang katanya. Sibuk dengan berkatnya. Amin. Haleluya. Sibuk dengan berkatnya. Lupa dengan Tuhan. Ya. Itu salah satu yang membuat dia bisa menjadi masuk dalam zona berbahaya. Ya. Ketika tidak dengar-dengar dengan gembalanya. Tidak dengar suara gembalanya. Berbahaya. Tetapi saya percaya sebagai domba yang baik, pasti dia akan senantiasa waspada kapan dia dipanggil. Baik untuk minum, baik juga untuk pulang sebagai dari tempat penggembalaan. Amin. Ya. Jadi Tuhan menjadikan kita disebut menjadi gembala karena ini, saudaraku. Supaya kita menyadari bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan itu kita tidak bisa hidup. Pasti kita mati. Kalau kita menjauh dari penggembalaan, pasti mati. Kalau selain mati karena kelaparan, kemungkinan ada binatang buas yang bisa menerkamnya, saudaraku dalam Yesus. Dan Tuhan tidak mau, saudaraku, Alkitab berkata, domba-dombanya hilang. Dia tidak mau satu orang pun hilang, satu ekor pun hilang dari domba-domba itu. Dia tidak mau itu. Dan yang dimaksud domba-dombanya itu tentunya adalah kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan gak mau satu orang pun kita ya gagal mencapai rencana Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-domba. Seperti kalau ini kita lihat, saudaraku, sampai 3 kali dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Yang pertama, saudaraku, artinya ada orang memang berkata itu adalah untuk mengimbangi, mengimpasi, supaya impas begitu. Karena sebelumnya Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebagai yang dikenalnya, ya. Dia menyangkal Yesus itu bahwa Petrus mengenal dia, saudaraku, 3 kali. Dan ada orang menafsirkan karena dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus,
Maka 3 kali juga Yesus bertanya sama dia. Ya, saudaraku, dalam nama Yesus di satu sisi mungkin boleh kita terima demikian. Amin. Supaya dipulihkan Tuhan kembali. Mungkin dia sudah merasa berdosa, merasa bersalah, saudaraku, supaya jangan hanya sekali dosanya diampuni. Ya, tapi sempurna. Penyangkalan pertama ya diampuni, penyangkalan kedua juga diampuni, penyangkalan ketiga juga diampuni. Seandainya penyangkalan keempat saya percaya juga diampuni. Penyangkalan 100 diampuni. Amin. Boleh jadi saudaraku memang Tuhan katakan demikian kepada yang sampai 3 kali. Tetapi kalau saya saudaraku, dan ini juga saya percaya juga termasuk di dalamnya mendapat pengertian dari sini ialah karena memang Tuhan saudaraku mengerti bagaimana saudaraku domba-domba ini, anak-anak Tuhan ini boleh sampai pada maksudnya supaya pengorbanannya tidak sia-sia. Maka memang diperlukanlah saudaraku penggembalaan. Itu sebabnya kata Tuhan kepada Petrus. Mari kita baca dari Yohanes 21 ayat yang ke 15. Ayo kita baca Yohanes 21 ayat 15. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang kedua, 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sekali lagi dikatakan ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." "Apakah engkau mengasihi aku, Petrus?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Untuk lebih jelas lagi dikatakan, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Bahkan ketiga kalinya sampai dia pun seperti dia merasa gimana ya, tersentuh hatinya. Kenapa Yesus ini sampai bilang begitu sama aku ya? Sampai 3 kali. Ya. Yang ragunya Tuhan ini tentang kasihku ini. Kalaupun aku kemarin menyangkal dia, sebenarnya ya itu bukan dari hatiku. Yang ragunya Tuhan ini tentang kasihku ini, padahal aku sangat mengasihi dia. "Bilalah dadaku, pasti kau temukan bahwa kasihku hanya kepadamu," kata dia. Sempat dibilang ya mati lah dia. Ya, saudara. "Tetapi kalau kau benar-benar memang mengasihi aku dari segenap hatimu, Petrus, inilah yang kuminta kepadamu. Buktikanlah kasihmu kepadaku dengan apa? Tolonglah ya, gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Sepertinya di sini Tuhan bermohon begitu. Karena Tuhan tahu bagaimana orang kalau tidak digembalakan. Amin. Ketika Yesus melayani di dunia ini, dia sudah banyak, ya saudaraku, membawa orang. Kita tahu satu kali dia memberikan makan 5.000 orang. 3 hari loh, mereka tidak makan. Itu membuktikan bahwa memang yang 5.000 orang ini hanya laki-laki, kata Alkitab, saudaraku. Tentunya di situ ada anak-anak, ada perempuan. Ya. Tapi saudaraku, dalam nama Yesus, yang 5.000 orang laki-laki ini adalah orang yang boleh dikatakan percaya sama Tuhan Yesus. Makanya sampai 3 hari dalam kelaparan pun tetap ikut. Ya kan?
Karena dia percaya. Dan banyak lagi saudaraku. Suatu kali juga pernah makan 4.000 orang. Apakah itu sebagian juga dari yang 5.000 orang tadi? Kita nggak tahu. Dan banyak lagi saudaraku dalam tas. Bahkan sampai akhir, memang ada orang yang kemarin berkata, Hosana, Hosana, ya bagi Yesus anak Daud. Ya, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan ketika Yesus dia masuk Yerusalem. Tapi di antara mereka ada juga yang akhirnya berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ada juga, saudaraku, bisa jadi sih. Tapi kita melihat saudaraku, pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia pernah memperlihatkan dirinya. Di Alkitab dikatakan kepada 500 orang sekaligus, berarti masih ada sisa 500 orang yang percaya. Amin. Bahkan ketika Yesus mencurahkan Roh Kudus ke bumi ini, saudaraku, masih ada 120 orang lagi sisa yang sedang menunggu janji Tuhan. Amin. Artinya maksud saya di situ, jangan nanti semua orang ini yang sudah mendengar suara Tuhan, yang sudah percaya kepadaku, nanti mereka akan kehilangan nyawanya. Maka Tuhan berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Dan puji Tuhan saudaraku dalam nama Yesus, dari 500 orang ya masih ada 120. Saya yakin inilah berkat daripada penggembalaan Petrus. Ya, karena ketika Yesus sudah naik ke surga, saudaraku, 10 hari lagi akan datang. Bukan 10 hari lagi ya. Oh iya, setelah naik ke surga, 10 hari lagi datanglah Roh Kudus. Ada 120 orang yang berarti ya masih bisa digembalakan Petrus, sehingga mereka itu ya sama-sama menantikan. Padahal tadi ada banyak loh sebenarnya. Ada 500 orang juga. Ya, tapi 120 ini mungkin itulah berkat ya penggembalaan Petrus, diajari, dibimbing. Firman Tuhan berkata, saudaraku, Yesus yang sudah kita lihat naik ke surga, Yesus yang sudah menampakkan diri kepada kita semua, ya berjanji dia akan memberikan Roh Kudus. Yuk semua kita yuk, ayo kawan, ayo. Ya, biar kita nantikan Tuhan apa janji Tuhan ya. Ayolah, kau ya. Akhirnya bisalah 120 orang. Amin. Itulah berkatnya. Perlunya digembalakan. Sebagai Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku ya Petrus. Dan kalau kita adalah domba Tuhan, memang tidak bisa, kita harus digembalakan. Kecuali ada kambing, di sini enggak ada, ya, saudaraku. Maka tidak perlu digembalakan. Ya, kalau dia pun jatuh, dia bisa naik sendiri. Ya, saya lihat juga kambing berkeliaran kok di gunung-gunung sana, yang tentunya bisa dia pulang sendiri. Ya, kalau itu kambing, oke lah, nggak perlu digembalakan. Ya, benarlah apa yang dikatakan orang yang tadi saya katakan itu, dikatakan, aku nggak perlu gembala, aku langsung gembala sama Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, benarlah itu kambing. Ya, karena memang tidak butuh penggembalaan. Benar akhirnya dia menyalahkan Tuhan ketika Tuhan aku memberikan gembala, katanya akulah yang mengangkat gembala. Ya. Dan dia berkata aku gak perlu gembala, berarti dia tidak percaya pada apa dikatakan Tuhan. Tapi kita sebagai domba-dombanya Tuhan, saya dan saudara itu digembalakan. Amin. Oleh sebab itu, marilah kita memberi diri kita untuk digembalakan. Amin. Haleluya. Ya. Dan di penggembalaan kita dibentuk, diarahkan, saudaraku, supaya kita menjadi seperti Yesus. Dan akhirnya rencana Tuhan tadi yang terbaik itu jadi kepada kita. Dan saya mengatakan selama kita ada dalam penggembalaan, saya percaya saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, cepat atau lambat rencana Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Mari kita tetapkan hati kita, mari kita mau digembalakan dalam sidang Tuhan ini di tempat ini. Mari kita terus ya bersatu dengan teman-teman kita yang lain. Jangan mau sendiri. Ya, jangan mau hidup sendiri, saudara. Ya, mari kita bergabung, mari kita sekawanan dengan domba-domba Allah yang lain. Ya, diarahkan, dibimbing, saudaraku,
untuk sampai pada panggilan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Indah rencanamu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan, kini